إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله سبيل النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa kepada Allah adalah satu-satunya jalan untuk seseorang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan langsung memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan untuknya kemudahan dari urusan-urusannya. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah at-tahdhir min idza'is salihin wad-du'afa wal masakin. Peringatan agar tidak menyakiti orang-orang saleh, terutama orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang lemah. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat
kepada kita di dunia dan di akhirat. Akidah, keyakinan yang kokoh menetap di dalam hati seorang muslim adalah kita mencintai sesama muslim, sesama orang beriman, terutama orang-orang yang saleh, terutama orang-orang yang lemah, terutama orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd." Para lelaki yang beriman dan para perempuan yang beriman saling tolong menolong, loyal terhadap satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innamal mu'minuna ikhwah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Persaudaraan antara orang beriman lebih tinggi dibandingkan persaudaraan di dalam atau berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, dan berdasarkan kehubungan darah. Ahibbatil muslimun, inilah akidah seorang muslim. Seorang muslim kepada muslim lainnya adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim kepada saudara muslimnya adalah bersaudara, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang yang menzaliminya. Akidah ini wajib tertancap dalam diri setiap muslim dimanapun dia berada, berhadapan dengan muslim manapun dia. Ukhuwah Islamiyah lebih tinggi dibandingkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah nasabiyah. Hubungan karena iman, karena Islam lebih tinggi derajatnya dibandingkan hubungan karena negara, hubungan karena tanah air, dan hubungan karena keturunan. Oleh karena itu Islam sangat mencela seorang muslim merendahkan, menyakiti, menzalimi muslim lainnya, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti para lelaki dan para perempuan yang beriman tanpa mereka melakukan kesalahan, tanpa ada dosa dari mereka, maka orang-orang tersebut telah menanggung dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan siksa yang sangat menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang disakiti tersebut adalah orang saleh, wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Karena pengertian wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang memerangi wali-wali Allah, orang-orang muslim beriman bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan terhadap mereka. Hidupnya tidak akan dirahmati oleh Allah. Hidupnya senantiasa penuh dengan ketidakberkahan dari Allah. Terutama juga orang-orang yang lemah, orang-orang yang yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang-orang yang yatim,
maka jangan kamu berbuat semena-mena terhadap mereka. Karena keyatimannya, orang yang meminta-minta, jangan kamu pernah membentaknya. Ahibbatil muslimun, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberatkan terhadap kita. Hati-hati dengan hak-hak orang-orang yang lemah, yaitu anak yatim dan para perempuan. Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku memberatkan kepada kalian dua hak orang yang lemah, al-yatima wal mar'ah. Anak yatim dan orang perempuan. Jangan pernah menyakiti mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu seseorang kepada beliau tentang kerasnya kalbu dia, susah menerima nasihat, tidak pernah menangis karena Allah, malas beribadah, membaca Al-Quran. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam agar lembut kembali kalbunya? Imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Jangan pernah menyakiti orang yang lemah, terutama orang saleh, terutama anak yatim, terutama orang-orang miskin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه اتقوه تفوزوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة اتقوه فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, khatib kembali mewasiatkan, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan bahagia, kalian akan selamat, kalian akan beruntung dunia akhirat. Bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah wasiat Allah bagi penduduk bumi dari mulai awalnya sampai akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh telah kami wasiatkan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau dari ahlul kitab agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, di penghujung khutbah yang kedua dari khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mewasiatkan salah satu akidah juga yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkaitan dengan bulan Safar dan kita berada di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada perasaan bernasib sial karena melihat dan mendengar sesuatu dengan sendirinya. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Karena semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanggal 13 yang mendatangkan kesialan. Tidak ada angka 4 yang mendatangkan kesialan. Tidak ada warna merah yang mendatangkan kesialan. Tidak ada warna hitam yang mendatangkan kesialan. Tidak ada hari-hari yang buruk. Semua hari adalah baik. Yang buruk adalah saat seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimil yahud wa man 'awanahum ala qatlil muslimin fi Ghazzah bi khassah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum anjil mustad'afina minal mu'minina fi Ghazzah wa fi Palestin bi'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa minal 'amali bi kitabik wa tahkimi syar'ik wa ittiba'i sunnatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada presiden kami, berikan petunjuk kepada menteri-menteri kami, berikan petunjuk kepada seluruh pemimpin negeri ini agar senantiasa mendapatkan kesalehan, agar senantiasa menjalankan syariat Islam, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.